Warnai hari ini dengan obsesi kami, berbagi inspirasi hanya di podcastnya MSI. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Faskia Dan aku Muti. dan selamat datang kembali di podcast Obsesi, obrolan seru sistem informasi. Hari ini kita mau bahas apa nih, Mut? Jadi akhir-akhir ini lagi ramai pembahasan mancing. Bahkan di ITS sendiri sampai dibuat komunitas mancing. Dan antusiasme mahasiswa ITS tuh cukup tinggi loh. Nah, FYI, biasanya orang-orang, terutama cowok, itu mancing buat refreshing dari kehidupan yang suntuk. Mungkin audiens kita juga ada nih yang suka mancing. Nah, yang menarik juga, kabarnya mancing ini jadi salah satu alternatif buat hiburan mahasiswa semester akhir loh. Bahkan sampai dibuat meme. Waduh, ngomong-ngomong tentang semester akhir nih. Hari ini kita udah kedatangan tamu yang cocok banget buat nemenin kita ngobrolin itu, Mut. Nah, siapakah mereka? Siapa ya? Oke, di sini udah ada 3 orang mas-mas semester akhir yang pastinya kece-kece banget. Halo, mas-mas semua apa kabar? Lumayan baik, sehat, cukup baik. Boleh perkenalan diri dulu mas, mungkin bisa sebutin nama, angkatan, status juga boleh. Halo semuanya, kenalin aku Abraham Maurits Talakuan, nama panggilanku Maurits. Atau kalau Bu Ika manggil aku Hafiz. Kalau guru SMA aku manggil aku Muklis. Apalagi ya? Dan angkatanku dari Adisakta 2020, status hidup. Oke, halo semuanya. Kenalin, di sini aku Peter Surya Haryanto. Biasa tuh dipanggil Peter. Di beberapa tempat dipanggil Petir juga atau Peter gitu. Jadi yang menyesuaikan lah. Kalau angkatan Adisakta sama kayak Mas Maurits tadi, angkatan 2020. Buat status sendiri, no comment deh. Aku lab MSI, Manajemen Sistem Informatika Informasi. sorry, oke, next. Oke, halo semua. Kenalin aku Renaldi Siahaan. Renaldi sama Siahaan. Biasa dipanggil Ray, Aldi, Raib. Bebas mau manggil gimana aja. Mau buat nama panggilan baru juga boleh. Sayang boleh. Waduh. Serem juga nih orang. Status saat ini sedang lapar. Nice. Angkatan Adisakta 2020 labnya IT, lab pecinta se-SI. Mungkin tadi nambahin aku belum nyebutin lab, aku dari SE guys, System Enterprise. Oke, sebelumnya kita mau ngucapin makasih banyak buat Mas Maurits, Mas Peter, dan juga Mas Renaldi yang udah mau nyempetin waktunya buat ikut ngeramein obsesi kali ini. Oke, nah, mungkin langsung ke pembahasan selanjutnya. Dan akhir-akhir ini mas-mas kan lagi sempro nih. Gimana nih mas, ceritain dong tentang suka dukanya nyusun proposal. Kalau sempro itu tenang aja, yang penting tenang sih, soalnya ya sempro ini kan fokusnya lebih ke kamu itu yakin nggak ya kamu buat itu bisa dilakukan dalam satu semester itu, cuma itu aja sih. Jadi ya masih tenang lah, belum banyak dicerca banyak gitu. Hasilnya kemarin gimana tuh Mas? Aman, Mantap. Sempro, jujur nih, aku kan gini, jadi sebagai background, lab SE ini memang terkenal sebagai lab yang cukup cepat dalam menyediakan slot sempro. Maka dari itu, jadi ya intinya biasanya kalau misalnya orang-orang bilang sempro, yang selesai duluan itu lab SE. Karena kita tuh sudah membuka sempro mulai dari week 11 atau 12 gitu, aku agak lupa. Itu memang kita tuh sudah bisa untuk naruh slot, kita udah bisa naruh slot di situ. Kita udah bisa milih untuk sempro di week mulai week 12 gitu. Nah, kebetulan nih
aku suatu saat ketika ditanyain mau sempro week berapa, jadi kayak ada formnya gitu, aku kayak udah kadung FOMO gitu loh guys. Aku ngeliat teman-temanku udah pada sempro, lihat IG story udah pada sempro, kalau misalnya di univ lain ada yang kompre lah di Ubaya itu dan segala macam. Ya akhirnya saya sedikit FOMO, terus aku memilih untuk menjadi orang ketiga dalam semester ini yang sempro. Aku sempro week 11 kemarin kan. Nah, plus minusnya dari sempro awal-awal itu ya ada plusnya sih akhirnya kan kayak kalau udah selesai ya udah lega banget gitu. Jadi kayak beban, aku menganggap sempro itu sebagai beban terbesarku semester ini, dan ketika itu udah selesai kayak bener-bener terangkat dan kosong banget gitu loh. Lega lah intinya. Buruknya adalah ketika orang seperti saya yang manajemen waktunya agak amburadul, itu Hamin seminggu itu masih ada Hamin 1 minggu itu masih ada revisi guys. Jadi aku kan bimbingan itu setiap hari Jumat, setiap minggu. Nah, aku sempro itu hari Selasa. Nah, hari Jumatnya aku bimbingan itu masih ada revisi guys. Bayangkan, terus hari gitu, ya aku sih langsung ngebut nyelesain hari itu juga ya. Karena kan juga harus ngumpulin, kalau di SE ini ada kebijakan buat buat ngirim proposalnya dulu ke dosen penguji dan dosen pembimbing. Jadi ya harusnya sih aku ngirimnya udah dari Kamis, tapi ya karena masih ada revisi itu jadi ya sedikit telat. Tapi ya aman-aman aja sih. Kalau suka dukanya sih lebih ke arah harusnya aku bisa lebih baik dalam mengatur waktu lah intinya. Karena sebenarnya kalau di sum up itu aku pengerjaan serius dari sempro itu sendiri itu nggak terlalu lama, kayak bener-bener cuman palingan 1 minggu gitu loh. Bahkan ada yang dulu pernah aku ceritain kalau aku ngerjain sempro itu H-1 dari pengumpulan. Ya begitulah guys. Memang sedikit deadline saya ini. Tapi jangan ditiru. Tadi udah dari Mas Renaldi dari Mas Maurid. Gue terakhir dan kamu nggak relate karena sebenarnya saya sudah semester kemarin. Terus ngelihat orang-orang foto sempro tuh kayak pengen sempro lagi, aneh. Waduh. Soalnya kemarin waktu sempro itu aku baru maju sempro di week 18. Jadi week benar-benar terakhir, dan kayak kata Mas Boris tadi ya, baru ngumpulin H-1 hari terakhir buat maju sidang. Suka duka buat sempro apalagi di semester yang jauh lebih awal ya. Dan di lab yang sangat ramai tentunya MSI. Jadi banyak dukanya sih, banyak dukanya. Sukanya mungkin teman-temanku yang sekarang mikir sempro aku bisa setidaknya lebih tenang gitu. Tapi tetap aja mikir TA-nya enggak. Buat dukanya waktu sempro itu ya udah kayak tidak ada teman sama sekali di labku. Itu aneh banget rasanya gitu. Dan walaupun aku sempro semester kemarin ya, tapi aku tetap nanti semester 8 baru TA. Itu sih kalau dari aku kalau masalah sempro ya. Ada lagi nggak nih sempro-semproan? Ini tadi kan Mas Ray itu bilang ya kalau ini baru sempro belum yang lain-lain. Nah sebenarnya gimana sih Mas proses dari nyusun TA sampai sidang akhir itu? Kan kita pernah dengar tuh ada istilah sidang proposal, sempro, sidang TA dan lain-lain. Sidang proposal sama sempro kalau nggak salah sama nggak sih ya? Bener, sidang proposal itu kalau di ITS kayaknya sih memang itu terminologinya sama lah. Sidang proposal, sempro. Kan sempro itu kan seminar proposal. Jadi ya kurang lebih memang sama sih. Itu kayak anggapannya sebagai step setengah jalannya dari kamu lulus lah, kamu menjadi sarjana gitu, sarjana komedi. Kalau prosesnya sih ya, kalau bisa dibilang sebenarnya proposal ini setengah tahapan yang sangat tidak menyenangkan ya. Karena kita belum fokus di penelitian, kita fokus itu mencari pembenaran untuk hipotesis kita gitu loh. Kita harus cari sumber dari jurnal yang banyak banget, kadang bisa seminggu itu 800 jurnal dibaca tapi diambil cuma 5 atau 6 sebagai referensi. Ya gitu sih, kadang itu kayak mikirin ini kalau dijelasin di dasar teori enggak ya? Tapi nanti kalau dijelasin di proposal aku nggak paham, ditanya gimana. Banyak pikiran seperti itu. Tapi ya setelah ini kan sempro itu sampai bab 3 aja metodologi.
nanti setelah sempro dan disetujui proposal kalian di ACC, kalian itu udah bisa langsung masuk ke bab 4-nya, yaitu udah masuk ke penelitiannya, melakukan metodologi yang sudah buat survei atau buat aplikasi, buat website. Nah, di situ yang serunya sebenarnya di bab 4 dan seterusnya. Jadi ya kalau di pembahasan ini stres yang sangat tidak menyenangkan, nanti setelah waktu masa-masa tugas akhir itu stresnya tapi cukup menyenangkan. Maksudnya cukup menarik. Iya, udah kelar semuanya, udah ada hasil, udah ada kesimpulan. Di sidang TA di selang 1 jam 2 jam bonus. Di setelan jelek banget bahasanya ya rupanya ya. Oke, kata Mas Rinaldi tadi habis sempro menyenangkan ya, stres tapi menyenangkan. Dan bagi mahasiswa MSI ya, cukup tidak relate, kali lagi nggak relate. Mungkin yang lain coding gitu ya, kalau misalnya bisa coding gitu kan, coding atau membuat sesuatu. Kalau saya ya membuat pertanyaan ratusan real. Jadi ya oke, jadi translate sebuah dokumen dan membuat pertanyaan dari itu buat wawancara. Diomong asik juga enggak juga, jadi bingung asiknya di mana. Iya, oke, dijalanin aja lah biar lulus TA-nya. Kalau aku nambahin sih sebenarnya mungkin kalau misalnya di SE or at least mungkin kayak di beberapa jenis penelitian lain. Kalau tadi kan Mas Rinaldi kan bilang kalau misalnya seminar proposal itu untuk mencari justifikasi terhadap hipotesis kita ya. Nah, kebetulan kalau misalnya dalam kasus tugas akhir saya atau TA saya itu kebetulan termasuk penelitian induktif namanya. Penelitian induktif itu apa? Penelitian induktif adalah jenis penelitian yang mana kita itu sebenarnya anggapannya masuk ke lapangan itu kita tidak punya asumsi apa-apa. Jadi kayak aku nggak ada hipotesis memang. Aku tidak menyusun hipotesis. Aku anggapannya ingin meneliti suatu fenomena dalam suatu entah itu dalam objek tertentu. Kalau dalam kasusku kan organisasi. Terus nanti itu kita baru mencari jawaban dari situ. Jadi kayak anggapannya ya kita masuk sambil buta gitulah anggapannya, kasarannya. Nah mungkin kalau misalnya secara metodologi nanti itu aku agak mirip sama Mas Peter, di mana nanti aku akan wawancara gitu sih. Oh sama sih mungkin sebenarnya. Kan kalau uniknya di SE ini, meskipun orang-orang mungkin banyak yang menganggap sebagai lab yang SE kan mungkin kan terkenalnya kan dengan mata kuliahnya sistem enterprise itu sendiri, terus MPB. Nah sebenarnya ternyata di SE itu banyak banget anjir, apa istilahnya, disiplin ilmunya gitu loh. Kalau misalnya anak-anak bimbingannya Pumahe itu banyak yang dapatnya proses mining. Nah ternyata di SE itu ada codingnya juga loh guys. Nah proses mining itu biasanya pakai Python, pakai bahasa pemrograman lainnya banyak. Kalau aku di kasus TA aku itu benar-benar full kualitatif, wawancara, analisis sendiri, analisis inferensial gitu ya udah. Jadi dari tadi kan Masnya kan dari lab yang beda-beda nih. Terus terutama di Mas Peter, ini kayaknya labnya kayak beda sendiri gitu. Itu apakah emang tiap lab bisa beda-beda aturannya, dan sebenarnya di jurusan kita tuh labnya ada apa aja sih Mas? Mungkin bisa dari Mas Peter. Aku kepo nih soal MSI. Kenapa dia bisa tadi masih bilang sempro duluan semester kemarin. Oke, thank you pertanyaan. Oke, jadi dia aturan tiap lab itu kalau mengenai sempro duluan apa enggak itu sebenarnya sama semua ya, bisa semua. Jadi mau sempro semester 6 itu sebenarnya bisa, nggak cuma MSI aja. Kemarin ada temanku dari SE juga ada, dari RTIT juga ada. Bisa maju sempro di semester 6. Dan biasanya orang-orang yang maju semester 6 itu rencananya lulunya tuh semester 7. Bahkan saya agak beda sendiri juga. Jadi tetap semester 8 lulusnya. Sama ada lab apa aja. Ya ada ini udah ada 3 lab yang ada di sini, ada MSI, SE, IKT, sama ada 2 lab lagi itu RDIB sama ADTE. Buat kepanjangannya apa aja? Mungkin bisa Mas Rinaldi yang menjawab. Di lab kita itu ada 5 ya. Ada IKT, program, ada informasi,
ada SE, Sistem Enterprise, ada RDIB, Rekayasa Data dan Intelligent Business, ADDI, Akuisisi Data dan Diseminasi Informasi, dan MSI, Manajemen Sistem Informasi. Jadi pemilihan lab-nya ini ya lebih ke minat kalian aja sih. Jangan mikirnya karena nggak ngoding saya ke SE, MSI. Tadi kata Mas Farid juga kan bahkan SE aja bisa ngoding gitu. Ini lebih ke minat kalian. Kalau misalnya minatnya di bergaya ke data mining itu ke data RDI, kalau mengolah data RDIB, kalau soal teknologi bisa ke IT, kalau soal proses bisnis, proses mining itu bisa di SE, kalau soal COVID, IT itu bisa di MSI. Ya itu udah mereka kecil sih, aslinya masih banyak banget dan bahkan kadang bisa itu machine learning tapi di SE dia. Wah, keren-keren banget lab-lab kita ini. Nah, kira-kira apa sih yang jadi pertimbangan mas-masnya buat ngambil lab-lab yang udah mas-mas pilih sekarang? Mas Maurice dulu. Kalau aku kan di lab Sistem Enterprise. Fun fact-nya sih sebenarnya setiap kali, intinya banyak sekali teman-teman saya yang kaget untuk mengetahui bahwa saya masuk Sistem Enterprise sih ya. Jadi kayak setiap kali mereka nanya, loh Drit kamu lab apa? Tak jawab, loh SE. Kok bisa SE? Duh. Karena singkat ceritanya sih kayaknya karena orang-orang taunya aku kan ikut bangkit Google Bangkit itu pas semester 6 lalu. Itu aku ikutnya di path-nya yang machine learning. Nah kan itu kan anggapannya aku sudah punya bekal, udah punya dasar gitu dalam machine learning. Itu kan bisa aku kembangin di RDIB, bisa aku kembangin di ADDI. Bahkan ya sebetulnya tidak salah juga sih, karena dulu aku sempat terpikir untuk ngambil topiknya NLP atau Natural Language Processing bareng sama Bu Reni Pradina yang dulu sempat jadi narasumber obsesi juga. Nah, tapi selepas aku lulus bangkit, kan itu kan sudah mulai anggapannya kan selesai semester 6 itu sudah benar-benar harus mulai mikir step selanjutku apa sih langkah yang mau aku ambil setelah ini, karena kan udah mau masuk semester 7, aku belum ngambil pra-TA, ya maka dari itu aku kan harus mulai untuk memilih lab. Nah, ketika aku mulai berpikir, itu yang pertama muncul di kepala itu justru di SE sih, karena sebenarnya sebelum aku ngambil bangkit pun itu aku dulu semenjak dapat mata kuliah Sistem Enterprise ini, aku udah mikir, seru juga ini mata kuliah, kayaknya cocok deh misalnya aku jadi NTA. Nah, ya udah akhirnya setelah aku lulus bangkit itu pun aku berpikir sedikit, lama-lama ya udah aku merasa kayaknya aku lebih cocok di SE deh. Kenapa? Karena aku merasa kalau misalnya untuk pengerjaan secara jangka panjang itu kayaknya aku akan lebih betah untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya kualitatif. Jadi kayak bukan coding-coding gitu loh. Anggap aja sih, singkatnya sih mungkin mules kena bangkit. Nggak sih, tapi bukan kapok sih. Kayak aku sampai sekarang pun masih banyak banget menggunakan ilmu-ilmu bangkitku, karena side questku banyak banget, aku ikut asisten ini, asisten itu. Ya begitulah. Terus setelah aku milih lab SE, selanjutnya kan aku harus milih dosen pembimbing. Nah, kebetulan dulu itu aku 2 kali dalam 2 semester itu aku ikut mata kuliahnya Pak Arif Wibisono. Yang pertama itu di MLTI, yang kedua itu di Desain Pengalaman Pengguna atau UX Design DPP. Nah, aku dulu merasa cocok banget sih sama ajarannya bapaknya, karena kayak paham banget gitu loh. Paham, mudeng, dan merasa seneng gitu sama apa yang beliau ajarkan. Nah, maka dari itu akhirnya aku merasa cocok lah kalau misalnya beliau jadi dosen pembimbingku. Maka bertanyalah aku kepada beliau, Pak, kira-kira kalau misalnya untuk topik design thinking, ya jadi kayak dulu aku tertariknya sama topiknya design thinking awalnya. Kalau sama topik design thinking, apakah masih bisa Pak untuk menjadi murid bimbingannya Bapak? Nah, terus katanya bapaknya, oh iya bisa Mas, silakan. Ini terkebetulan Masnya slot terakhir. Wih. Kan ada 8 slot kalau misalnya dosen-dosen. Aku nggak tahu semua lab 8 atau enggak ya, aku lupa. Terus beberapa bulan berjalan, akhirnya saya ganti tema jadi workaround, dan here I am, sudah selesai bro, anjay. Itu mungkin. Oke. Soal ini ya, pengalaman kan itu waktu semester 6 ya. Itu aku udah bingung, ini udah mau semester 7 aku sama sekali gak kepikiran YouTube. Bahkan
lab-lab kita aja aku nggak tahu bedanya apa. Dan juga minatku selama sepanjang perjalanan di SI juga ubah-ubah. Awalnya saya minat dari bahasa pemrograman, terus minatnya ganti lagi dari UI UX, pemrograman web, ganti lagi jadi mesin learning, jadi bingung mau pilih yang ada dari ketiga itu. Terus dapat info dari cutting itu ada judul dari dosen. Itu saya baca semua, saya tahu ada yang menarik. Terus saya kan orangnya sebenarnya suka militer ya. Jadi begitu saya melihat judul virtual reality untuk pelatihan senjata ringan dan berat. Nah, langsung saya lihat dosennya itu Pak Ian. Ya udah saya langsung ajukan ke Pak Ian. Karena ya saya memang suka game, suka develop game. Tapi ya di SI kan nggak ada matkulnya ya. Jadi nggak pernah kepikiran main. Tapi setelah ternyata di SI itu bisa tuh buat istilahnya game lah, game-game militer gitu, tak simulasi ya. Nah, itu yang saya ambil. Dan karena Pak Ian itu IT, jadi saya masuk IT. Sebenarnya dari awal tertarik IT juga. Kenapa? Waktu itu ada matkul keamanan siber, matkulnya Pak Bambang, sekarang namanya TKKTI kalau nggak salah. Nah, itu 8 minggu terakhir, minggu 16 itu diajak ke IT. Kita pasti di IT, dan situ saya lihat IT kayak fasilitasnya banyak banget. Apa itu kok ada RTX, kok ada 3D printer, dan single doang. Jadi semakin tertarik tuh coba-coba. Dan ternyata kebetulan juga pakaian di IT kan, jadi saya misalnya IT gitu. Jadi ya lebih ke dasar saya lebih ke minat sih, minat judulnya. Oke, mungkin tadi udah dari Moritz sama Renaldi, mungkin aku lanjutin sebagai mahasiswa MSI ya. Jadi dulu tuh juga sempet ragu, bingung gitu kan antara MSI atau SE atau MSI. Jadi kayak aduh aku benar-benar bingung urusan tuh yang mana. Kenapa akhirnya milih MSI? Karena waktu itu ada salah satu mata kuliah tata kelola TI yang ngajar kebetulan itu Pak Tony. Buat yang belum tahu mungkin silakan aja matkulnya nanti ya, tata kelola. Jadi di situ beliau itu jelasin mengenai COVID, sama ada mata kuliah lainnya yang namanya manajemen risiko, itu jelasin tentang ISO gitu-gitu. Tapi aku lebih tertarik di COVID-nya. Jadi waktu aku baca mengenai dokumen yang dikasih bapaknya itu sebenarnya COVID ini cukup sulit buat diterjemahkan gitu. Dibacanya itu cukup sulit. Tapi begitu beliau yang ngajar, materi yang menurutku cukup sulit tadi itu kayak jauh lebih mudah dicerna gitu, mudah dimengerti dari dokumen yang isinya ratusan halaman, beliau bisa rangkumin dalam beberapa slide dan itu benar-benar clear. Ini maksudnya gimana. Nah, akhirnya aku tertarik sama COVID dan cara ngajarnya Pak Tony. Akhirnya aku coba cari-cari Pak Tony ini dari lab apa, ternyata dari lab MSI. Ya udah, aku akhirnya masuk lab MSI dengan topik COVID sama kayak yang Pak Tony ajarin. Jadi kalau aku sama kayak Rin juga tidak tertarik aja dengan apa yang ada di lab tersebut. Kalau aku di mata kuliahnya, di topiknya, kalau Ray mungkin di ruangannya yang bagus banget buat itu. Jadi kan Mas Budi berarti kan udah punya alasan tersendiri nih buat memilih lab. Terus kalau sekarang ada nggak Mas kayaknya mending aku pilih yang lain aja deh daripada setelah tahu ternyata kayak gini. Ada nggak perasaan-perasaan kayak gitu? Setelah 5-6 minggu bimbingan, itu adalah pikiran yang sering sekali masuk ke otak saya. Kenapa? Karena ternyata yang diminta oleh Ian itu tidak sesimpel yang saya pikirkan. Ibaratnya ini kita sistem informasi diminta untuk ngulang lagi dari report. Jadinya saya sempat kepikiran pakai judul aja ya, gak usah terlalu idealis. Tapi kembali karena ini sudah minat saya, jadi ya saya tetap gak apa-apa dijalanin aja, karena pasti ada caranya walaupun sulit, itu masih bisa dipelajari gitu. Karena saya rancang bangun ya, jadi learning curve-nya itu nggak harus dari yang simple ke yang mulai sulit terus ke yang rumit gitu. Karena bisa langsung aja kita langsung loncat ke yang rumit, karena kan sudah ada teknologi YouTube, ChatGPT. Nah itu ngebantu banget kalau untuk latihan bangun. Untuk learning curve-nya yang harusnya macam bisa diloncati seperti itu. Tapi ya sering kepikiran sih, ganti lab kali ya, ganti judul kali ya, itu sering. Apalagi waktu bimbingan, karena ini sama teman Iki saya, itu karena dia gak sanggup dia ganti judul, jadi saya makin ganti judul gak ya.
Tapi akhirnya tetap sih. Mungkin berarti perasaan kayak gitu berarti wajar banget gak sih Mas? Soalnya kan ya baik lagi mungkin karena pas itu juga Mas Ray pas itu awal punya ngerasa kayak ini udah semester 7 kayak masuk injury time gitu misalnya. Jadinya ya udah kayak yakin aja di awal tapi ternyata masih ada perasaan kayak gitu. Oh iya dan bener juga kata Mas Ray yang bilang kalau mau sulit apapun pasti masih bisa dihadapin. Apalagi juga teknologi yang semakin berkembang kan juga bisa dimanfaatin tools-tools barunya. Dan itu jujur aku juga tiap kali ada tugas ngoding selalu kebantu banget sih sama TIL ini meskipun masih sering error. Tapi dari situ malah aku lebih banyak belajar tentang problem solvingnya secara langsung gitu kayak ngadepin errornya dan baca error tuh kayak gimana. Mungkin kalau dari mas-mas yang lain ada nggak perasaan kayak yang dirasain Mas Ray gitu dari Mas Witan atau dari Mas Maurice? Oke, kalau aku tuh bingungnya malah sebelum benar-benar ngambil salah satu lab. Tadi aku bilang sih kayak MSI apa SE apa MSI gitu. Ini akhirnya benar-benar tentuin tuh karena biar segera dapat lab yang pertama. Biar aku tuh punya tujuan yang jelas waktu ngambil sebuah lab gitu. Jadi misal aku ngambil kenapa aku milih MSI? Karena aku mau topik yang aku ambil itu mengenai COVID dan sekitarnya. Jadi biar lebih mengerucut gitu loh topik yang mau kita ambil. Karena kalau kita misal bingung pilih lab kan kayak kita juga nggak bisa nentuin topik apa yang mau kita tulis di TA kita nanti. Juga waktu di tengah-tengah di lab MSI itu kendalanya lebih ke karena nggak ada teman selab mungkin jadi kayak ogah-ogahan kerja gitu. Akhirnya mau nggak mau tetap harus memaksa diri sendiri buat menyelesaikan apa yang udah diambil. Dan itu juga ada kaitannya sama yang tadi yang aku ngumpulin benar-benar di week paling terakhir buat pengumpulan itu soalnya aku mikir bahwa ini aku udah ngambil nih TA di semester 6 jadi kayak nanggung banget kalau misal aku nggak selesai dan harus ngulang lagi waktu yang sama di semester berikutnya gitu. Jadi akhirnya aku memaksa diriku buat benar-benar kerja di satu hari itu sampai nggak tidur buat nyelesain TA terus bikin PPT persiapan dan lain sebagainya. Dan ini jangan ditiru sih kalau ini parah banget. Tapi at least kalau udah ngambil satu tuh diperjuangin lah sampai akhir gitu. Kan sayang banget misal udah ngambil matkul pra-TA nih semester 6 terus gak jadi dan harus ngambil lagi. Yang pertama itu ngebuang slot SKS karena harus ngambil matkul yang sama. Itu sayang banget. Terus biar cepat kelar juga sih biar gak bingung di semester berikutnya. Itu sih kalau dari aku. Mau gue Mas Warid. Kalau dari saya sih sebenarnya kalau sampai terpikir apakah aku salah lab itu kayaknya enggak sih, tapi mungkin lebih ke gimana ya, peer pressure gitu loh. Kan tadi aku kan sempat nyebutin bahwa teman-temanku banyak yang nanya, loh kamu kok jadinya SE Rich, loh kok kamu enggak RTIB atau ADDI Rich. Itu sebenarnya aku sempat mempertanyakan kemampuanku sendiri loh. Cerita apakah aku sebenarnya ini apa ya, ngelimit diriku. Tapi ya sebenarnya itu cuman kayak pikiran-pikiran yang sedikit menghantuiku, tapi tidak terlalu lama juga. Karena at the end of the day, menurutku sih aku cukup bersyukur aku bisa berada di SE, bisa dapat topik ini. Jadi kurang lebih sih aku cukup puas dengan topikku, dengan apa yang sudah aku buat di proposal, dengan apa yang akan aku buat nanti. Gitu sih singkat aja kalau dari aku. Oke, makasih banyak mas-mas semua. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tuh tentang hal-hal yang mas-mas atasin. Kira-kira dari mas-mas ada tips nggak buat kita para maba untuk mempersiapkan semester akhir kita nanti? Jadi kalau untuk tips mungkin ini udah sempat aku sebutin pas kemarin aku jadi narasumbernya pas di Bedah Lab. Aku ngasih tips yang sama lagi. Intinya gini guys, kalau misalnya kalian sudah berniat atau berencana untuk mengambil tugas akhir, kan ini aku dengar-dengar juga banyak anak-anak, banyak teman-teman angkatan 2021 Vistanara kan udah pada banyak banget yang udah nyari dosping, yang bahkan udah dapat dosping, sudah memenuhi apa kuota-kuota di SE dan RTIB dan lain-lainnya mungkin. Nah, ketika kalian sudah menaruh pikiran atau sudah punya niat untuk mengambil TA, ya udah dedikasikan secara menyeluruh, guys. Kayak intinya di samping dari kesibukan kalian yang normal, kesibukan kalian yang biasa seperti kuliah, menurutku tugas akhir atau skripsi ini juga perlu perhatian yang cukup besar. Jadi ketika kalian sudah berencana atau sudah berniat untuk nyemplung, sudah berencana untuk masuk ke dalam kolam pengerjaan TA ini, ya siap-siap untuk menyisakan waktu dari waktu
normal kalian untuk mengerjakan ini. Jadi kayak ya intinya butuh dedikasi yang besar lah guys. Ketika kalian udah mulai ya udah niato di situ juga. Jangan ditinggal, jangan setengah-setengah. Karena kalau misalnya kalian bener-bener kayak cuman setengah-setengah aja atau kalian cuman FOMO aja, nanti akhir-akhirnya itu pasti agak buruk balik ke kaliannya lagi. Entah itu dengan kalian nanti jadi proposalnya cuman kayak setengah mateng. Hasilnya kan kalau misalnya setengah mateng pasti revisinya banyak. Kalian tambah males, kalian tambah bingung, kalian tambah stres. Jadi ya niatlah dari awal intinya kalau sudah mau mulai masuk ke ranah TA. Gitu sih. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, monggo. Oke, benar banget sih kata Mas Faris tadi. Aku nyautin dari Mas Faris tadi deh, yang setengah-setengah. Itu benar banget ya, Kit. Emang harus dipersiapkan banget buat ambil TA itu. Aku ngerasain sendiri di mana aku itu kerja setengah-setengah, dan bagaimana revisi itu benar banyak sekali, dan itu juga benar juga kata Mas Faris bikin malas. Dan buat ngembalikin niat itu yang benar-benar sulit. Serius, itu sesulit itu buat ngembaliin niat buat kerja TA lagi. Tapi aku bersyukur aku di lingkungan teman-temanku, mereka pada benar-benar niat buat kerja TA, buat kerja skripsi, yang akhirnya itu mendorong aku buat oke, aku harus kembali ke jalan pengerjaan skripsi ini lagi. Ini seenggaknya ini aku FOMO buat teman-temanku yang lagi ngerjain skripsi, dan itu ya ngebantu aku buat balik kerja TA. Sama juga caranya kayak Mas Maulid. Jadi kalau udah masuk TA tuh jangan setengah-setengah. Jangan berhenti di tengah kayak yang gue lakuin deh. Kembali niatnya tuh yang jujur gila banget. Oke, itu aja dari aku. Oke, dari aku ya, kalau kalian masuk ke kita nih agak semangat. Kalau dari aku itu tetap sama kayak yang tidak ada kemarin bilang, cari judul TA yang sesuai sama minat kalian. Cari yang benar-benar banget, karena sistem informasi ini sebenarnya itu udah kayak palu gadanya dunia computer science itu. Itu semuanya ada. Kalau kalian bahas jaringan, kita ada, mau bahas machine learning, AI ada, semua ada di dalam dunia website itu, semuanya di sistem informasi. Jadi kalian tinggal cari aja apa yang kalian minati banget. Gak harus yang di komputer. Misal kalian minat fashion nih, kalian minat style-style baju. Nah itu kalian bisa jalankan ya, namun akan forecasting style-style baju berdasarkan data dari satu dekade sebelumnya. Nah, ini karena sudah menarik, karena sudah suka dengan topiknya. Biasanya kalau masih semangat ya, biasanya itu kalian bakal, kalaupun misalnya nggak ada momen-momen di mana nggak niat buat TK, tapi karena topiknya menarik, jadi kalian bisa kembali lagi, istilah topiknya seru ya, tak lanjut aja gitu. Tapi ini walaupun judulku adalah judul yang sangat tertarik, pada masa-masa di mana aku itu agar bukan ngerjain proposal, karena mikirnya nanti aja bisa, itu jangan ditiru ya guys. Karena semakin cepat semakin baik, supaya kalian nanti semakin banyak progres saat bimbingan, dan akhirnya kalian semakin matang nanti untuk sidang proposalnya juga. Kalau bisa lulus tanpa revisi itu possible ya, kalau kalian memang berminat. Tapi ya karena kalian bakal baca banyak jurnal, bakal cari-cari banyak metode, mana yang cocok, bakal banyak diskusi, baik ke dosen, ke teman-teman, atau mahasiswa eksternal lainnya, itu ya butuh banyak waktu banget. Jadi ya benar-benar harus, kata Mas Maulid tadi, diluangkan waktunya. Ya enjoy the process sih, enjoy the process aja. Ini jauh beda dengan tugas-tugas final project gitu. Jadi kalau bisa aku simpulin tadi dari Mas Maulid itu, selain ketika dalam kuliah biasa, kita juga harus kayak nyari-nyari info, terus netepin niat. Terus kalau dari Mas Peter tadi, kalau bisa nyari temen supaya ada semangat ya, biar bisa punya semangat. Misal ada masalah nih, kalau misalnya nggak sendirian. Bisa dibilang kayak gitu, sama mungkin biar ada support system dari teman-teman yang satu lab itu saling nyemangatin gitu sih. Terus tadi dari Mas Ray, kembali sesuai minat gitu ya Mas. Soalnya kan ini juga sih Mas, sesuatu sebenarnya kayak bidang yang bisa di semua bidang. Benar-benar. Bidang kita itu bahkan nggak terbatas komputer science, sampai anak bisnis ekonomi pun juga kita icip-icip. Iya benar, dan bisnis ekonomi pun juga bisa di semua bidang lagi. Jadi kayak ada satu bidang kayak luas banget. Dan aku pernah di awal tuh kayak mikirnya pas milih jurusan Sisprop, itu sebenarnya aku ngerasa aku belum netep sebenarnya bidang apa yang mau aku pelajarin. Kayak misal pilih jurusan pilihan fisika, itu kan kayak bidang bakal belajar itu. Tapi di Sisprop
kayaknya bakal belajar hal-hal yang pasti general. Jadi kalau mau lebih yang spesialis gitu harus nekurin bidang lagi. Iya sih, kalau di Sispor itu kita itu nggak ada yang bukan fokus di satu. Karena memang anak Sispor itu kita itu kalau di kerjaan kita itu jauh-jauh high level kayak ini secara konsultan itu, jadi kita harus tahu semuanya. Kita kalau bisa spesialis di satu harus belajar lagi. Oke, selanjutnya, karena aku tadi juga sempat bahas alasanku pilih Sispor nih. Nah, kalau Mas dulu, kenapa pada akhirnya tetap di sistem informasi? Boleh diceritain nggak Mas? Dari Mas Ray, oke. Kenapa tetap di Sispor? Karena ya gimana saya waktunya daripada cari jurusan lain lagi. Sebenarnya sempat nyesal juga karena saya baru tahu tuh ternyata di kampus sebelah bukan kampus sebelah malah jurusan sebelah itu ada lab yang benar-benar fokusnya di development game gitu. Saya sangat tertarik, tapi saya tahunya baru semester 6 sudah terlambat ya. Tapi kalaupun saya tahu di semester 2 pun saya juga nggak bakal pindah. Kenapa? Karena ya aku memilih Sispor ini kan udah berdasarkan kemauanku sendiri ya. Jadi ini sudah jadi tanggung jawabku untuk melaksanakan dari awal sampai akhir. Ya, kecuali kalau memang ternyata lingkungan Sispor itu kayak terlalu panas, ya pasti saya bakal. Tapi ternyata Sispor itu antara mahasiswa dan dosen itu tidak sangat mengayomi ya. Jadi lumayan nyaman di sini gitu. Kalau saya dengar pengalaman mahasiswa jurusan lain kok kayak suram gitu, tapi kan di Sispor enak-enak aja gitu, nyaman-nyaman aja, sering diskusi juga, teman-temannya juga supportive gitu. Ya, apa saya tapi Sispor, buku yang lain. Kalau dari saya, jawaban saya simple, tidak akan, enggak sih. Intinya aku sangat betah di Sispor, aku sangat mencintai Sispor. SI is love, SI is life. Aku tidak ada regret sama sekali ke SI. Pokoknya dulu sih kebetulan aku pas semester 1 kan ada mata kuliah namanya KSI, Konsep Sistem Informasi ya. Ketika aku dapat, di KSI itu kan dulu yang ngajar itu Pak Sony. Terus dari beberapa kali pertemuan, terus beliau mengajarkan beberapa jenis implementasi dari sistem informasi dan segala macam itu, aku kayak udah mikir, damn, ya ini yang tak cari gitu loh. I wouldn't have it any other way lah intinya. Mas Peter gimana? Oke, kalau dari aku ini ceritanya dari sebenarnya di SI itu salah ambil ya sebenarnya aku waktu STM. Ini tuh aku salah naruh urutan sebenarnya. Harusnya awalnya tuh di kampus lain dengan jurusan yang sangat berbeda. Jurusannya itu hubungan internasional sambil sistem informasi gitu. Juga aku tertariknya malah di itu internasional ya. Tapi karena salah naruh, jadi ya gimana punya sudah pecah. Abah, potongan dulu. BTW di UNER. Oke. Tapi pada aku nyesel masuk SI enggak, karena yang pertama ini pengalaman pertama apa ya, sekolah atau bidang pendidikan yang negeri ya. Sebelumnya aku full swasta dan itu benar-benar sangat berbeda. Nah itu dari pergaulan, nah itu dari segi ngajar-ngajarnya itu sangat beda banget. Di at least aku bersyukur banget bisa masuk SI, ITS gitu. Dan ternyata SI juga ada yang nggak ngoding-ngoding. Kayak kata Mas Ray tadi ya, SI kan palu gak ada ya. Dan itu aku ya seneng banget sih. At least saya tidak pusing kayak coding. Ini itu aja kalau dari aku. Fine aja kalau di SI. Widih, oke. Nah, buat mas-mas udah 7 semester nih di ITS, di Sistem Informasi. Pastinya jurusan kita ini kan berkesan banget lah ya buat mas-mas semuanya. Boleh dong mas, satu kata buat Sistem Informasi ITS. Mungkin dari Mas Ray dulu deh. Waduh, satu kata Sistem Informasi was. Udah mas. Oke. Boleh mas Madit? Aku udah dapat. Apa tinggal buat? SITS adalah rumah. Wih, gila bro. Keren banget.
Jadi Morris rumah, kalau ini family lah. Anjay. Apa? Oke, mungkin itu satu kata dari Tani. Oke, makasih banyak Mas. Kalau boleh tahu rencana setelah ini gimana Mas? Ada nggak kayak perusahaan atau posisi profesi yang udah diincar gitu? Mau di-spill? Atau aku fix jadi dosen sih. Wih, Ada dia keren. pasti di ITS. Yoi. Ayo, Kalau tiba-tiba kalian ngambil, ada adik kalian yang ngambil S1 nanti udah saya dosennya. Wah, gila. Aku suka sih yang video-video kayak gini tuh suka banget. itu Gokil. Keren sih jadi penolong. Mantap. kenapa jadi dosen? Karena saya sedang penelitian ya, jadi ya jadi dosen aja. Keren sih keren. Kalau aku sih lucu sih sebenarnya, sangat linear dengan lab saya. Aku pengen jadi SAP konsultan. Oh wow, oke. Real. Ini aku ya itu pokoknya sejak dari kita dapat mata kuliah sistem enterprise kan dapat UDU sama SAP. Aku megang SAP itu, aduh seru banget anjir. Gitu. Nggak tahu apakah ada orang lain yang merasa seperti itu, tapi intinya aku enjoy banget anjir SAP. Nah ya begitu. Tapi aku ditaruhnya di asisten UDU. Ya. Ya sedih. Ya, Apa. Oke, kalau aku malah sangat jauh ya dari dunia per-SI-an ya. Jadi HR. Karena aku pilih HR. Soalnya saya suka berkomunikasi dengan orang-orang. Jadi kayak aku penasaran dengan orang yang macam kayak gitu. Pola perlakuannya harus gimana. Jadi itu kayak menarik menurutku buat tahu bagaimana mengenai seorang persona. Ada ya Watkul DPP ya. Jadi persona. Ya ini kayak aku berbeda tertarik bagaimana persona. Tapi ini secara langsung, secara aku komunikasi langsung dengan dia. Itu menarik banget sih menurutku. Wah, artinya I-nya di MSI itu bukan introvert nih, gitu ya. Bukan, benar. Wah, mantap sekali. Karena tugas akhirnya aja wawancara. Udah gak kerasa nih, udah habis aja sesi obrolan kita hari ini. Mungkin dari mas-masnya bisa ngasih kesan pesan buat satu sama lain gitu, dari Mas Maulid ke Mas Peng ke Mas Pintar dan sebaliknya. Oke, kalau untuk Mas Peter, receh. Memang teman saya. Penyakit recehnya sama seperti saya. Mantap Mas Peter. Sama-sama. Kalau Mas Ray, semangat Mas Ray. TAmu unik Mas, keren Mas. Bingung aku. Itu keren. Aku tidak bisa mendeskripsikan lagi. Itu apa ya? Kayak impian banget aja bisa dapet TA kayak gitu. salah jurusan itu. Iya, tapi keren. Ya mungkin buat Mas Maurid ya, ada unik gitu. Terima kasih sudah bisa menyamakan dengan pola pikir saya. Buat material ya, makasih udah selalu ada lah. Kan Anda banyak pembantu nih, kalau perkuliahan. Gokil banget. Nice. Oke, kalau itu aku ya mungkin sama Maurits. Dan si Maurits ini sebenarnya kalau kata teman-teman dulu yang agak aneh ya, ini film mesin learning ini soalnya sangat tinggi jadi dia masuk SD. Tuh tes SA juga judulnya model non. Tapi keren sih ya, bisa spesialisasikan ilmu baru. Kalau sama Waspika, info studio. Ini teman main musik bareng. Dan si yang awalnya di SI buta karena benar-benar salah jurusan, tapi berkat kehadiran Pak Tony langsung wah saya mau ngerjain kopi. Oke, karena kita udah di penghujung podcast nih, apakah dari mas-mas semua ada closing statement mungkin? Semangat buat mengerjakan apapun di kedepannya. Good luck. Kalau dari aku pertahankan semangatnya, gak semangat gak bisa TA beneran. Tapi yang tetap fokus pada jalan hidup kalian, fokus mau mengemban dunia apa, jangan terlalu ikutin orang aja, tetap fokus ke visi misi kalian, anjay. Oke. Kalau dari aku yang closing ya, tadi udah disampaikan ya sama teman-teman main aja emang. Ya wes oke, langsung aja. Ikan hiu main sompoa. Cakep. Semangat semuanya. Ada. Oke, thank you buat Mas Maurits, Mas Peter, dan Mas Ray udah mau ngobrol-ngobrol dan berbagi perspektif selama 1 jam ini. Semangat selalu ya buat mas-mas semuanya. Kamu yakin lulusan sistem informasi pasti bakalan sukses sesuai dengan definisi sukses masing-masing.
Nah, segini dulu dari podcast kita hari ini. Gimana? Seru banget bukan? Buat ikutin keseruan kita yang lainnya, bisa banget segera cek di Spotify Podcast Obsesi atau Instagram @hmsi_ITS, Twitter dengan username yang sama @hmsi_ITS, dan lain di HMSI ITS tanpa spasi. Oke, segitu dulu. See you guys.